Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar pelajaran aswad sekainuan bab 5 tentang bermadhab. Oke, definisi madhab. Jadi, pengertian madhab menurut bahasa berarti jalan, aliran, pendapat atau faham. Sedangkan menurut istilah, madhab merupakan metode atau hukum-hukum tentang berbagai masalah yang telah diyakini atau telah dilakukan dan diyakini dan dirumuskan oleh imam mujtahid. Jadi pengertian bermadhab yaitu mengikuti jalan berpikir salah seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari sumber Al-Quran dan hadis. Mengikuti, ya. Mengapa? Karena pada dasarnya kita sebagai orang Islam ini harus betul-betul memahami tentang agama yang kita anut, terutama ajaran-ajarannya. Bagaimana sholat, bagaimana perintah sholat, ya. Sumber hukumnya apa, alasannya apa, sebab nuzulnya apa, terus ini mengandung makna apa. Secara keseluruhan semua umat muslim ini wajib untuk mengetahui tentang masa diniyahnya, tentang urusan agamanya masing-masing, ya. Jadi setiap orang. Akan tetapi tidak semua orang itu mampu, ya, untuk memahami agama secara mendalam. Akhirnya, ya, kita yang memiliki keterbatasan dalam bidang ilmu agama ini, maka jalan yang selamat, cara terbaik untuk agar kita tidak terperosok ke dalam hawa nafsu dalam memahami agama, maka yaitu mengikuti dengan cara bermadhab terhadap salah satu ulama yang sudah disepakati bahwa pemahaman pemikiran mereka yaitu benar, yaitu sesuai Quran dan Sunnah, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta metode-metode mereka dalam menggali hukum, ya. Dalam menggali hukum ini jauh sekali dari dorongan hawa nafsu. Dalam NU ada 4 mazhab yang dianut, ya. Jadi di NU kita dipersilahkan memilih salah satu dari 4 mazhab, ya. Pokoknya kalau masih mengikuti 4 mazhab ini, ya, masih digolongkan sebagai ahlu sunnah, ya. Yaitu dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, ya. Salah satu dari 4 mazhab ini. Jadi kita itu kalau ikut organisasi NU bisa milih salah satu, ya. Tapi mayoritas mazhab yang berlaku di Indonesia dan Asia pada umumnya, ya, Asia Tenggara pada umumnya ini pakai mazhab Syafi'i, karena para wali-wali dulu kesini membawa Islam ala madhab Imam Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita kelak berada di mana, di Timur Tengah ataupun di negeri Barat yang dimana diterapkan bukan madhab Imam Syafi'i, maka kita bisa mengikuti madhab itu, ya. Jadi madhab ini adalah pemikiran atau pendapat dari salah satu imam mujtahid, ya. Dan imam mujtahid itu, ya salah satu dari 4 beliau ini, ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kenapa ada 4
imam ini karena mereka lah ya, dari pemikiran mereka tertuang dalam sebuah tulisan, sebuah kitab yang kita itu bisa menganalisa ya, bisa menganalisa bagaimana karya pemikiran mereka, bagaimana sumber pemikiran mereka, pendapat mereka, maka bisa kita kaji. Nah, sehingga para ulama-ulama setelah mazhab 4 ini meyakini dengan kuat mereka lah yang secara pemikiran itu bisa dipertanggungjawabkan kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, serta metode mereka jauh dari satu dorongan hawa nafsu. Dua cara bermadhab, yaitu dalam mengikuti pemikiran mujtahid, salah satu dari mujtahid, kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu bermadhab secara qauli atau muqallid, orang yang taklid itu mengikuti setiap ucapan imamnya. Jadi mereka mengambil pernyataan-pernyataan tekstual dari guru-gurunya. Contohnya bermadhab qauli adalah menerima pendapat Imam Syafi'i bahwa jika seorang laki-laki dewasa bersentuhan dengan selain mahramnya, maka batallah wudunya. Ini mazhab secara qauli atau muqallid atau biasa kita disebut taklid. Batasannya taklid yaitu kalau kita tidak bertaklid ini satu harus mencari sumber sendiri, meneliti sendiri tentang dalam satu kasus tentang laki-laki yang bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudhu misalnya. Jadi kalau kita nggak mau taklid kepada Imam Syafi'i, maka kita harus meneliti sendiri. Dari mana ayatnya, dari mana hadisnya, asbab nuzulnya apa, kalau ada ayatnya, asbab wurudnya apa, kalau ada hadis. Ya. Belum lagi cari ayat-ayat penguat atau hadis-hadis penguat. Terus cari makna bahasanya, lughahnya. Ya. Jadi banyak ulama yang mengakui bahwa mereka itu masih taklid. Ya. Karena apa? Kesukaran, ketidakmampuan dalam mencari, menganalisa atau melakukan istinbatul hukm atau penggalian sebuah hukum. Ya. Kalau ulama saja mereka masih mengikuti qaul imam mujtahid, apalagi kita gitu. Kita ini malah nyantol, gandul toh. Nah, sedangkan yang kedua yaitu madhab secara manhaji, yaitu bermadhab secara manhaji, yaitu tidak mengikuti pendapat gurunya secara mutlak, akan tetapi mengikuti metode istinbatul hukum. Pendapatnya bisa berbeda dengan pendapat gurunya. Ya. Ini yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama, ya, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanafiyah, ya, ulama-ulama yang mengikuti, ya. Jadi mereka sudah mampu untuk melakukan penggalian hukum, menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini namanya bermadhab secara manhaji, metodenya saja. Bagaimana cara mereka mengeluarkan hukum? Dia belajar kepada Imam Syafi'i, tapi hasilnya bisa berbeda dengan gurunya. Dan ini kebanyakan dari kita belum sampai pada sini. Ya. Kita masih sekedar taklid, ya, masih pada tingkatan taklid. Kalau ingin keluar dari taklid, kita ittiba, ya. Artinya mengikuti itu ya harus tahu bagaimana Imam Syafi'i mengambil hukum, bagaimana pemikiran Imam Syafi'i, ya.
bagaimana alasan Imam Syafi'i ini gitu. Jadi saya katakan bahwa dengan bermadhab, yang madhab itu kita lakukan mayoritas dari kita sekarang, yaitu madhab secara qauli, adalah muqallid atau kita taklid kepada imam madhab. Ini adalah cara terbaik bagi kita untuk menjaga kesesuaian pemikiran kita dengan Rasulullah SAW, agar kita tidak lari jauh dari Al-Quran dan hadis. Jangan heran apabila para kaum Salafi Wahabi mereka sering mengejek kepada imam madhab dengan cara merendahkan mereka, seperti mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah sama dengan manusia seperti kita juga. Mereka menginginkan salah, dan itu sudah dituturkan oleh Imam Syafi'i ya. Idza wajadtum as-sahhul hadis fa huwa madhabi. Ketika kamu menemukan pendapat yang lebih sahih atau hadis yang lebih sahih, itu adalah madhabku ya. Nah, begini, ketika kita selaku orang awam ya, yang sangat jauh dari kata untuk mencari sendiri ya, maka cara terbaik adalah mengikuti mayoritas yang diikuti oleh manusia, yang diikuti oleh para ulama ya. Dan para ulama mayoritas mengikuti 4 mazhab ini karena bagi kita tidak memungkinkan ya terjadi kesepakatan dari banyak ulama untuk menjerumuskan diri mereka kepada kesalahan ya. Jadi ada ulama-ulama pengen terjerumus kepada kesalahan, ini adalah suatu hal yang mustahil. Bukan seorang saja, bila seorang saja bisa jadi, tapi mayoritas, ini pendapat yang sangat mayoritas, yang mayoritas diikuti, itu mengikuti salah satu dari 4 madhab yang berlaku dan masyhur terkenal, yaitu madhab yang 4 tadi. Jadi cara terbaik kita adalah mengikuti mereka, yaitu mengikuti salah satu dari 4 madhab. Bila kita memiliki kemampuan ya untuk meningkat ya, misalkan sudah hafal Quran, sudah hafal 6 kitab hadis, sudah tahu apa itu ulumul Quran, ulumul hadis, sudah tahu makiyah, madaniyah ya, mutlak, muqayyad, ilmu mutlak, muqayyad, ilmu hadisnya diroyah, riwayah, tahu ilmu asbab nuzul, tahu ilmu asbab wurud, tahu tentang munasabah, tahu tentang lughah ya, tahu tentang balaghah ya, tahu tentang fikih, tahu tentang usul fikih, tahu tentang qawaidul fikih, banyak lagi ilmu ya, tahu tentang ulumut tafsir, tahu tentang tafsir, banyak lagi ilmu yang perlu dipelajari untuk bisa dipelajari dan dikuasai. Bukan cuma belajar, tapi menguasai ilmu-ilmu tersebut sehingga kita bisa meningkat. Dan ini sangat sukar dilakukan oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam menuntut ilmu agama. Maka cara terbaik bagi mereka yaitu mengikuti secara keseluruhan ya, secara qaul, pendapat ulama mereka, dan ulamanya yang mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini. Demikian. Apabila ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan. Jangan lupa untuk komentar kelas sampean, misalkan 7C spasi nama spasi hadir. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.